Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iskai Community. Ini adalah pelatihan kita yang terbaru di Iskai Community, yaitu adalah pelatihan optimalisasi aplikasi Canva sebagai media pendidikan. Jadi di pelatihan kali ini, Bapak Ibu akan bersama saya, yaitu Linda Tresna Ayu. Saya di sini akan membimbing ataupun bersama-sama kita belajar bagaimana caranya penggunaan Canva dan bisa bermanfaat sebagai media pendidikan. Jadi Canva itu apa dan dapat dimanfaatkan untuk pendidikannya bagaimana, kita akan ketahui di dalam pelatihan ini. Pelatihan ini akan berlangsung selama 4 hari, yaitu mulai dari tanggal 1 Desember 2021 hingga 4 Desember 2021. Karena pelatihan kita ini 4 hari, maka Bapak Ibu tolong amat sangat dicermati bahwa pelatihan itu seperti biasa pada pelatihan kami selalu kita upload di YouTube kami, yaitu di Iskai Community pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu bisa melihat atau memantau terus YouTube kami di pukul 1. Jadi Bapak Ibu yang nantinya akan mengikuti pelatihan kami bisa melihat berbagai macam info di berbagai platform yang telah kami buat, yaitu ada di Telegram, ada WhatsApp admin kami, lalu juga Bapak Ibu bisa menghubungi di Instagram. Untuk info-info pelatihan apa saja yang akan dilaksanakan ISKAI, itu bisa dilihat juga di akun sosial media kita seperti website juga. Di sana ada agenda-agenda yang akan kami selenggarakan. Untuk pelatihan optimalisasi Canva ini, karena berjalan selama 4 hari, maka seperti biasa, Bapak Ibu untuk lulus dalam pelatihan kami bisa mengerjakan presensi 75. Jadi kita bisa melihat kelulusan Bapak Ibu dari presensi yang telah Bapak Ibu lakukan. Untuk itu Bapak Ibu juga mungkin bertanya-tanya, misalkan kok saya belum terchecklist dengan baik, padahal saya sudah mengerjakan. Lah admin kami akan mengecek itu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu harap bersabar bila tugasnya sudah dikerjakan tapi belum ada tanda bahwa Bapak Ibu sudah mengumpulkan. Jadi harap ditunggu dan bersabar. Kami akan memprosesnya, akan melihat presensi Bapak Ibu satu persatu. Jadi jangan khawatir. Untuk itu, untuk sertifikat juga kurang lebih nantinya akan dibagikan seminggu setelah pelatihan berakhir. Jadi itu mungkin info-info terkait dari Canva, dari pelatihan Canva. Lah, sedangkan ada event-event yang akan kami selenggarakan, yaitu ada Nearpod, lalu juga ada di Desember masih ada berbagai macam. Bapak Ibu bisa memantaunya di akun-akun media sosial kami. Terima kasih, secara resmi sudah kami buka pelatihan kita, yaitu adalah pelatihan optimalisasi aplikasi Canva sebagai media pendidikan. Selamat melakukan pelatihan, semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sky Community. Ini adalah hari pertama setelah tadi kita sudah membuka pelatihan kita pada hari ini, yaitu tanggal 1 Desember 2021, yaitu adalah pelatihan optimalisasi aplikasi Canva untuk pendidikan. Jadi untuk hari pertama ini materinya adalah bagaimana kita bisa mengetahui apa itu aplikasi Canva dan bagaimana fitur-fitur ataupun apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk Canva dalam pendidikan. Mari kita mulai dengan mengetahui apa itu sebenarnya Canva. Jadi apa itu sebenarnya Canva? Mungkin Bapak Ibu beberapa sudah ada yang mengetahui Canva, tapi bagi Bapak Ibu yang belum mengetahuinya, mari kita simak berikut ini.
Jadi kita akan mengenal dulu apa itu sebenarnya Canva. Jadi Canva itu adalah sebuah aplikasi. Aplikasi ini bisa kita download di HP Bapak Ibu semuanya. Jadi saat kita nanti ke Play Store, Bapak Ibu bisa mengetikkan Canva. Nanti akan muncul di sana. Jadi Canva itu adalah sebuah tools atau sebuah alat untuk mendesain, menjembatani penggunaan agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online. Jadi bagi kita yang tidak mempunyai kemampuan desain grafis akan sangat terbantu sekali menggunakan Canva ini. Lah, aplikasi Canva ini sendiri yaitu sebenarnya sudah lama muncul, yaitu dimulai pada tahun 2012, yaitu tepatnya pada tanggal 1 Januari. Lah, di mana dipeloporinya Canva ini? Jadi Canva itu sebenarnya adalah didirikan oleh yang namanya Melanie Perkins, yang sebelumnya juga mendirikan Fusion Books, yaitu adalah penerbit buku ternama di Australia. Jadi di tahun pertama itu Canva bisa menyetak angka maksudnya sebagai aplikasi yang banyak digunakan, yaitu sekitar 750.000. Lah, 5 tahun berjalan setelah itu, ternyata Canva di tahun 2017, Canva mulai mencapai yang namanya fase di mana Canva menjadi sebuah perusahaan. Mulai mempekerjakan banyak karyawan, yaitu sekitar 200 orang pegawai, yaitu tepatnya kantornya adalah di Australia dan di San Francisco. Lah, kalau misalkan untuk sekarang bagaimana ya pengguna Canva? Wah, pengguna Canva itu sudah banyak sekali di seluruh dunia. Di seluruh dunia ini, Canva ini bahkan bisa meraup jumlah pengguna sekitar 294.000 pengguna. Ini adalah pada tahun 2017. Bisa kita bayangkan juga kalau misalkan sekarang semakin bertumbuhnya Canva, lah Canva mulai merambah ke berbagai negara, yaitu sekarang sudah 169 negara. Jadi Canva itu sebenarnya bukan barang yang asing lagi untuk dunia desain grafis, karena ini amat sangat mudah untuk kita yang tidak bisa mendesain secara profesional. Oke, sekarang kita lanjut. Apa itu sebenarnya kegunaan Canva? Nah, sebenarnya kegunaan Canva itu banyak sekali fiturnya dan kita dapat manfaatkan. Nah, apa saja sih sebenarnya manfaat dari Canva itu sendiri? Nah, Canva itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya, tapi di sini saya hanya menyebutkan 6 pokok untuk bagaimana Canva digunakan sebagai kartu ucapan, desain poster, brosur, infografis, pembuatan presentasi, dan video pembelajaran. Lah, sebenarnya kita bisa saja membuat yang namanya logo, membuat banner, membuat misalkan postingan Instagram, WhatsApp, lah kita bisa mendesainnya di sana. Jadi ada logo, banner, poster, ada konten media sosial, ada desain produk. Jadi kalau kita mau mendesain produk, kita bisa dengan mudah menggunakan Canva untuk mendesain kemasan ataupun logo yang ingin digunakan dalam pemasaran kita. Selanjutnya adalah manfaat dari Canva itu sendiri. Jadi manfaat Canva sebagai media pembelajaran di sini saya menjelaskan yaitu ada 3. Yang pertama adalah mengajarkan wirausaha. Kenapa di sini manfaat Canva sebagai media pembelajaran itu adalah mengajarkan wirausaha? Karena ada fitur di mana kita bisa menciptakan yang namanya logo, kita bisa menciptakan yang namanya kemasan. Ini akan mengajarkan bagaimana Canva bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk berwirausaha, sebagai di sini adalah alat promosi ataupun pemasaran. Lalu yang kedua di sini adalah membangun literasi visual. Jadi literasi itu bukan hanya numerik atau hanya sekitaran angka, tapi literasi itu juga ada yang secara visual, dimana kalau secara visual
bisa kita lihat bahwa di sini di Canva disajikan berbagai macam berbagai macam desain, dimana kita bisa membuat itu sebagai bahan ajar kita, sehingga nanti siswa saat melihat bahan ajar kita menjadi menarik. Ada gambar yang menunjukkan suatu kejadian, ada gambar yang menunjukkan sebuah alat lah, itu bisa digunakan sebagai alat pembangun sebagai literasi visual. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah menciptakan kolaborasi dalam kelas. Jadi kita di sini bisa bagaimana Canva menjadi alat kolaborasi. Misalkan kita sudah membuat template di Canva, nanti siswa akan melanjutkan, akan berkreasi sesuai dengan imajinasi mereka, sesuai dengan daya kreatif mereka, dan konten yang akan mereka berikan dalam desain ataupun kolaborasi yang akan digunakan di dalam kelas. Itu adalah manfaat Canva sebagai media pembelajaran. Lalu itu untuk hari kedua kita akan tahu bagaimana caranya untuk membuat akun Canva, bagaimana fitur-fiturnya, dan apa saja yang akan kita buat di dalam pelatihan ini menggunakan Canva dan dapat bermanfaat sebagai media pembelajaran. Simak terus video kita. Setiap harinya biasa di dalam pukul 1 untuk menyimak pelatihan-pelatihan kami. Terima kasih untuk hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.